Setengah 9 malam di Kompas TV. Saudara, militer Israel melancarkan serangan udara ke lingkungan Sabra di kota Gaza setelah memperingatkan warga untuk segera mengungsi. 4 orang tewas akibat serangan ini. Rekaman video menunjukkan beberapa rudal menghantam lingkungan itu, memicu ledakan besar dan mengirimkan kepulan asap tebal serta pecahan peluru ke udara. Warga dan jurnalis di lokasi kejadian terlihat berlari panik. Setelah serangan itu, warga terlihat memeriksa dampak yang terjadi, termasuk kawah besar yang terbentuk akibat serangan. Pasca kejadian, tim medis langsung ke lokasi untuk menyelamatkan warga. Media Palestina melaporkan 4 orang tewas dan beberapa lainnya luka-luka ketika sebuah serangan menghantam bengkel. Pasukan Israel mengatakan telah menyerang lokasi produksi senjata di kota Gaza dan mengklaim militan Hamas beroperasi di daerah tersebut. Saudara, Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) resmi mengumumkan selesainya gelombang serangan udara terbaru yang menargetkan puluhan fasilitas militer strategis milik Iran. Dalam rilis resmi, militer Amerika Serikat mengatakan operasi ofensif ini diluncurkan atas arahan langsung dari Presiden Donald Trump sebagai langkah balasan demi melemahkan kemampuan Teheran yang terus mengancam kapal sipil dan juga komersial di jalur perdagangan internasional strategis. Serangan presisi militer AS berfokus pada infrastruktur pertahanan pantai, instalasi radar, situs penyimpanan rudal, serta pos-pos komando komunikasi taktis militer Iran. Serangan ataupun serangkaian ledakan ini, saudara, dilaporkan mengguncang pesisir selatan Iran, termasuk wilayah dermaga Sirik, Pulau Qasim, serta kota pelabuhan utama Bandar Abbas. Militer Iran merilis serangan terbaru terhadap pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di negara sekutu. Juru bicara Angkatan Darat Iran menjelaskan serangan balasan itu dilakukan usai Amerika Serikat yang berulang kali melakukan serangan ilegal terhadap Iran. Serangan rudal dan juga drone Iran menyasar tempat perlindungan dan juga hanggar pendukung Angkatan Darat Amerika Serikat di Kuwait. Angkatan bersenjata Iran bersumpah akan mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan kemerdekaan Iran. Militer Iran tidak ragu untuk menghadapi agresi Amerika Serikat. Sementara itu, saudara, Angkatan Udara Iran meluncurkan serangan rudal atas agresi Amerika Serikat. Dalam serangan ini, militer Iran mengerahkan rudal balistik serta rudal berpemandu presisi. Media Iran Tasnim News melaporkan rudal Qadar, Emad, dan juga Khaibar Senas serta Fateh 110 hingga rudal Zulfikar dikerahkan dalam serangkaian serangan yang dirilis hari ini. Sementara itu, saudara, usai serangan Iran sebelumnya pada minggu waktu setempat, media Iran Press TV melaporkan sejumlah dampak serangan di Bahrain. Asap membumbung tinggi dari armada kelima Angkatan Laut AS di Bahrain, saudara. Sebelumnya, drone-drone diluncurkan Angkatan Darat Iran yang menargetkan sistem pertahanan udara, Patriot, gudang amunisi, dan juga pangkalan militer Amerika Serikat.
Kerusakan dampak serangan Iran di Kuwait juga dilaporkan oleh media Tasnim News, saudara. Menurut sumber lokal, asap berasal dari pangkalan militer Amerika Serikat. Iran membombardir pangkalan militer Amerika Serikat di sejumlah negara sekutunya di kawasan Teluk Persia. Serangan dilakukan usai pemakaman dari pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Anggota Dewan Kebijaksanaan Iran atau penasihat Mojtaba Khamenei, Mohsen Razei, menegaskan bahwa Selat Hormuz lebih penting daripada puluhan bom atom. Dia berjanji bahwa pemerintah Iran akan melindungi jalur vital energi global itu. Ia juga menekankan bahwa balas dendam adalah bagian dari jalan revolusi. Donald Trump dan juga Benjamin Netanyahu telah melewati garis merah Republik Islam Iran. Ia juga mengatakan tindakan ini harus ditanggapi dengan hukuman yang tegas dan profesional. Mohsen Razei mengatakan pada media Iran ISNA, jalur strategis ini lebih penting daripada lusinan bom atom dan Republik Islam Iran akan melindunginya. Saudara, Iran dan Amerika sama-sama menyatakan penghentian gencatan senjata dan mulai serangan baru. Pertanyaannya, apakah dunia akan kembali tersandra jalur energi dunia yang menjadi pusat konflik? Kita bahas bersama dengan praktisi dan pengajar hubungan internasional Sinergis Polisis, Mbak Dina Prapto Raharjo yang telah bergabung di Kompas Petang. Selamat petang, Mbak Dina. Selamat petang, Mas Yasir. Mbak Dina, harapannya tentu ada negosiasi, namun ternyata kita dipertontonkan dengan saling serang antara Amerika Serikat dan juga kini Iran mulai melakukan serangan balasan bertubi-tubi terhadap fasilitas militer Amerika Serikat di Iran. Pertanyaannya, apakah yang Anda baca, apakah perang ini akan eskalasi akan lebih besar atau tujuannya akan kemana? Tujuannya pertama kalau dilihat secara mikro dalam hal hubungan bilateral Amerika Serikat dengan Iran, saya melihatnya ini bentuk bargaining baru oleh Iran maupun Amerika Serikat. Jadi bargainingnya bukan meja perundingan tetapi kembali dalam format coercive bargaining. Jadi tawar-menawar tapi dengan cara memaksa melalui jalur militer. Kalau dilihat dari skema yang lebih makro, kita bisa lihat konteksnya dalam hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara Teluk, kemudian Amerika Serikat juga negara-negara NATO yang menjadi sekutu dia untuk urusan pertahanan keamanan. Baru-baru ini kan juga ada pertemuan antara Rubio dengan negara-negara Teluk, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat ya dengan negara-negara Teluk, kemudian juga ada NATO Summit ya, konferensi tingkat tinggi NATO di Ankara, Turki. Di situ saya melihat arah ke depan itu ternyata memang masih tetap pada penguatan jalur intervensi militer. Jadi artinya karena apa? Ada banyak deal yang dilakukan di NATO. Misalnya saja mereka ada kesepakatan untuk mendanai Ukraina lebih lagi untuk berhadapan dengan Rusia. Berarti ada status quo yang diciptakan untuk urusan militer. Kemudian juga deal dengan Turki sebagai tuan rumah, mereka akan mendapatkan dana tambahan untuk pengembangan Khan fighter jet. Kemudian juga mereka membangun satu bank multilateral yang diinisiasi oleh Kanada bagi negara-negara yang mau membangun defense industry, itu akan didukung lewat jalur itu. Kemudian security assurance ya, jaminan keamanan untuk negara-negara Teluk itu juga masih akan ditingkatkan. Itu artinya Mbak Dina, kedepannya kita akan melihat lebih banyak tekanan-tekanan militer yang dilakukan oleh kedua negara sehingga tidak menutup kemungkinan perang dari kedua negara ini akan kembali meledak. Ya, jadi Iran berarti harus mengantisipasi bahwa Amerika Serikat membaca cara Iran untuk meningkatkan harga ya, meningkatkan cost untuk perang, itu ternyata belum dianggap maksimal juga bisa menghentikan langkah Amerika Serikat. Dan justru makanya Iran kemudian bilang dengan tegas bahwa Hormuz akan dijadikan senjata nomor 1 sekarang, bukan lagi senjata nuklir saja. Berarti
Iran mau nggak mau harus mengambil langkah koersif yang lebih lagi untuk menambah beban biaya buat Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Jadi pertanyaannya tentu wujudnya akan seperti apa ya? Ini juga berkaitan dengan membaca apa yang disampaikan oleh penasihat Mujtaba yang menegaskan bahwa sebenarnya posisi Selat Hormuz ini lebih penting daripada nuklir. Apakah ini bisa kita baca bahwa sebenarnya Iran sendiri siap melepas uranium, kemudian proyek nuklir, atau justru akan habis-habisan kali ini? Menurut saya akan lebih habis-habisan, dia akan menolak melakukan konsesi apapun. Jadi risikonya di sini memang kita kalau dari segi harga minyak misalnya ya, kita harus tahan lebih lama lagi nih. Situasi harga minyak sebenarnya belum membaik sama sekali. Dari segi logika ekonomi, sebenarnya Amerika Serikat juga tidak dalam posisi baik-baik saja. Tapi Presiden Donald Trump berusaha untuk konsisten kelihatannya dengan strategi bahwa cara intervensi militer itu adalah jalan keluar yang terbaik untuk berhadapan dengan Iran. Berarti yang konsisten itu yang harus kita hadapi, berarti kedepannya adalah konsisten melihat serangan-serangan ini akan semakin terbuka lagi. Baik, kemudian yang juga menarik adalah terkait dengan media Iran sendiri yang juga menulis soal sejumlah orang nih Mbak Dina yang jadi target balas dendam dari Iran. Di antaranya ada Trump, Netanyahu, kemudian ada Macron juga di situ. Analisa Anda apakah ini hanya sekedar konfrontasi atau memang data yang bocor? Menurut saya ada data yang bocor ya. Ada memang intensi dari pihak Iran untuk menaikkan tadi biaya untuk intervensi militer. Jadi kalau dibilang eye to eye, mata dapat mata begitu ya, maka itu yang kita lihat saat ini. Kemungkinan besar memang akan lebih tajam ya konflik ini. Nah ini yang tentu saja tidak kita harapkan begitu. Namun yang kita lihat adalah ada Kuwait, Bahrain, bahkan UEA juga dilaporkan jadi sasaran Iran. Eskalasi ke depannya yang menurut Anda akan dilakukan oleh Amerika Serikat seperti apa? Satu hal yang kelihatannya masih sulit ditolak oleh negara-negara sekutu yang saat ini menjadi penengah ya. Saya melihatnya peranan yang penting sebenarnya di sana. Karena kalau Pakistan kita bisa lihat sebenarnya posisinya itu lebih pro kepada Iran. Tapi misalnya Qatar, kemudian Qatar dan satu lagi Turki misalnya, posisinya itu kan lebih masih ngayun gitu ya dengan Amerika Serikat. Dengan kondisi yang ada sekarang, sepertinya sangat sulit sebenarnya untuk Turki maupun Qatar untuk menolak inisiatif dari Amerika Serikat menyerang Iran kembali. Berarti risiko terbesar sebenarnya di hadapan lagi dengan negara-negara teluknya pasti akan menjadi sasaran utama dari Iran. Terakhir Mbak Dina, jadi Anda membacanya ke depannya ini negosiasi damai akan semakin jauh? Kalau komunikasi antar negara saya kira masih tetap jalan, terutama oleh negara-negara penengah. Tapi karena sepertinya ada sesuatu yang memang tidak disampaikan ya oleh Amerika Serikat kepada negara-negara penengah. Dan dengan adanya presiden kali ini, sepertinya harusnya negara-negara penengah ini sudah bisa membaca. Yang konsisten dari Trump itu adalah ingin mengedepankan cara militer. Dan sepertinya negara-negara barat itu menyambut. Artinya memang penggunaan cara-cara militer, kemudian jalur militer ini bisa menekan negara-negara yang tidak punya senjata untuk lebih dalam lagi ya menderita dalam waktu-waktu ke depan. Itu yang harus diantisipasi. Kalau kata Anda tadi negara-negara di Timur Tengah kayaknya kurang punya power begitu untuk memediasi negosiasi ataupun perjanjian damai antara kedua negara. Menurut Anda Rusia, Tiongkok yang merupakan negara-negara besar yang punya pengaruh, mereka akan mengambil sikap yang masih sama? Poinnya sebenarnya mereka berusaha menawarkan. Rusia dan Cina sudah bersuara ya, tapi tidak dapat sambutan juga dari Timur Tengah. Ini yang menarik memang dari Timur Tengah, sepertinya karena mereka sudah begitu terbiasa menerima intervensi asing di kawasannya, maka mereka sekarang melihat opsinya apa. Kalau terhadap China, mereka melihat bahwa China ini lebih tepat dijadikan partner untuk investasi dan kerjasama, jadi bukan untuk menjadi pengganti pemasok militer di kawasan. Karena kalau berubah itu maka mereka juga sama buruknya ya akan berhadapan dengan Amerika Serikat yang tetap nggak mau kehilangan pengaruh di Timur Tengah. Rusia juga dipandang sebagai mitra yang lebih disegani, tapi jangan dibawa masuk lebih dalam dulu ke kawasan karena Rusia masih berhadapan dengan masalah di Ukraina.
Yang menjadi sorotan adalah terkait dengan sebenarnya masalah di Amerika Serikatnya sendiri, selalu politik dalam negeri, kemudian biaya perang yang semakin membesar. Ini beberapa hal yang menjadikan Donald Trump nampaknya berpikir ulang untuk mencari exit strategis dari perang melawan Iran ini. Yang Anda lihat apa yang nantinya akan diambil oleh Donald Trump? Sepertinya Donald Trump masih melihat ada waktu between antara sekarang sampai midterm election, itu masih cukup waktu untuk dia melakukan sejumlah manuver. Dan yang dia lakukan, kalau saya baca dari perkembangan misalnya stok minyak ya yang ada di Cushing, Oklahoma, yang katanya itu kan menjadi satu indikator Amerika itu kuat atau enggak lah menahan harga minyak di dalam negeri. Itu intinya sebenarnya tetap lemah. Minyak di sana tetap kurang dari jatah yang seharusnya, kurang dari reserve yang seharusnya. Tapi berarti Donald Trump itu menganggap bahwa domestik di Amerika Serikat bisa menyerap juga biaya dari apa yang dia lakukan. Berarti memang Amerika Serikat atau publik di Amerika Serikat masih tetap harus mencari solusi sendiri di dalam negeri. Dan kita tahu juga dari segi Kongres kan masih sebenarnya sudah mulai menolak ya. Walaupun Trump ini kelihatannya masih mau memainkan kartunya bahwa dialah sebagai panglima perang tertinggi dan dia masih mau melakukan manuvernya. Baik, terima kasih praktisi dan pengajar hubungan internasional dari Sinergis Polisis, Mbak Dina Praptora Harja telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat Mbak Dina. Salam sehat, terima kasih. Kompas Petang masih akan kembali usai jeda, saudara, dengan informasi Polda Metro Jaya menjawab permohonan yang diajukan Roy Suryo dalam sidang pra peradilan kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.